Ini tahapan yang pertama. Coba lihat petunjuk penggunaan apa yang dilakukan Anda sebagai siswa dan yang dipertanggungjawabkan oleh guru pembimbing serta guru pembimbing yang di tempat Anda PKL. Ini bagian sini, ini coba dibaca dulu. Baru selanjutnya petunjuk pengisian ini bisa Anda perhatikan. Di sini ada data tempat kerja diisi oleh Anda sendiri, jam kerja diisi oleh Anda sendiri sebagai siswa, laporan kegiatan ini diisi juga oleh siswa dan diparap oleh pembimbing yang ada di tempat PKL, serta untuk penilaian kompetensi dan kepribadian ini dinilai oleh pembimbing yang ada di sana. Untuk tata tertibnya ini bisa dibaca ya, dibaca terlebih dahulu. Keterangan dari nilai dari sini akan Anda peroleh dari tempat Anda PKL yang pastinya diisi oleh pimpinan ataupun pembimbing Anda selama di tempat PKL, dari mulai kemampuan kerja, motivasi, inisiatif, dan sampai disiplin kerja serta ilmu yang Anda dapatkan setelah selesai PKL. Ini yang paling penting, coba diperhatikan data tempat praktek dunia usaha dan dunia industri ini. Perhatikan nama Anda diisi oleh Anda sendiri dan pastikan nama dari Anda sendiri ini sesuai dengan ijazah. Jadi untuk pencetakan sertifikatnya nanti tidak ada kesalahan. Untuk nama usaha industrinya juga coba dipertanyakan lagi sama tempat Anda PKL, dari mulai nama tempatnya, dari mulai huruf-hurufnya ini harus disesuaikan, karena takutnya kalau misalkan ada kesalahan dari nama tempat Anda PKL ini akan membuat tempat dari sertifikat Anda nantinya ada kendala. Selanjutnya ini nama orang tua, alamat dari Anda sendiri, baru nomor handphone Anda, baru nama pimpinan. Nama pimpinan ini yang mempunyai bengkel ya atau tempat Anda PKL. Baru selanjutnya ada nama pembimbing. Ini pembimbing selama Anda PKL. Jadi bukan guru pembimbing ya, tapi pembimbing selama PKL. Apabila sama pimpinan dan pembimbing sama-sama yang mempunyai tempat PKL dan yang mengajari Anda selama PKL, itu diisi dengan sama, tapi apabila beda ditulis beda ya. Untuk alamat tempat Anda PKL ya diisi juga, baru guru pembimbing Anda, siapa guru pembimbingnya. Oke, selanjutnya untuk laporan. Untuk laporan ini coba lihat, ini ada nomor 1. Ini misalkan ini ganti ban sepeda motor, misalkan dikerjakan dari mulai tanggal berapa dan selesainya sampai tanggal berapa. Untuk kompetensinya Anda membuat di sini mengganti ban dalam atau ban luar misalkan. Baru alat bahan apa yang Anda gunakan, misalkan pembuka ban, kunci pembuka udara atau angin, baru selanjutnya kunci ring nomor berapa misalkan ya, baru selanjutnya kompresor. Untuk langkah-langkah kerjanya misalkan ya, tahapan apa yang Anda lakukan pertama kali, misalkan buat aja di sini nomor 1, di sini tahapan yang kedua sampai selesai proses finishingnya ya. Ini contoh yang pertama. Apabila sudah selesai, untuk mengisi laporan ini jangan lupa difoto. Boleh difoto dan juga digambar seperti gambar teknik ya. Misalkan Anda tadi
kompetensinya mengganti ban atau mengganti ban luar misalkan, boleh Anda gambar menggunakan pensil ataupun pulpen di sini. Boleh juga Anda gunakan handphone Anda untuk memfoto apa yang Anda kerjakan ya. Untuk contoh yang kedua, misalkan ini dibuat nomor kegiatannya nomor 2, dimulai dikerjakan dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa selesainya. Ini dilihat nama pekerjaannya, ini misalkan boring atau tune up ya. Untuk kompetensinya ini bisa Anda buat tune up atau turun mesin kendaraan apa dia misalkan. Jadi dia dikerjakan dari mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Misalkan kalau misalkan hanya 1 hari ya dibuat aja tanggal 22 misalkan ya, bulan 2 2023 misalkan seperti itu ya, buat aja tanggal selesainya 22 bulan 2 tahun 2023 ya. Untuk alat dan bahannya sama juga seperti tadi ya, misalkan kunci nomor berapa, misalkan kunci ring, kunci pas ya. Ini alat-alat dan bahannya ya, ini bisa kalian lihat dari mulai kunci sok atau kunci SST misalkan ya. Ini bisa kalian isi alat-alat apa yang kalian gunakan. Untuk langkah kerjanya sama juga seperti tadi ya, tahapannya misalkan langkah pertama kuras oli terlebih dahulu misalkan. Yang kedua misalkan membuka kepala silinder misalkan seperti itu, dan sampai proses finishing. Jadi setelah itu kalau misalkan dia tidak muat, misalkan langkah-langkah kerjanya, boleh Anda buat di bagian belakang ya, di bagian belakang sini, untuk apabila langkah-langkah kerjanya dia tidak muat. Dan jangan lupa setelah itu boleh kalian gambar ya, boleh juga kalian foto, kalian print, baru tempelkan di sini. Ini pembuktian bahwasanya ada proses kerja di situ. Misalkan kalian menggambar menggunakan pensil itu juga lebih baik, tapi kalau misalkan tidak ada waktu ya Anda boleh memotonya, print, selanjutnya ditempel di sini. Untuk selanjutnya ya, ini sampai habis ya, sampai habis. Ini langkah-langkah kerjanya. Apabila misalkan ada hari pertama atau hari-hari berikutnya misalkan dengan pekerjaan yang sama, itu tidak perlu lagi kalian tulis di lembar selanjutnya. Tapi kalau misalkan ada hal yang berbeda, pekerjaan yang berbeda misalkan, boleh Anda tulis di lembaran selanjutnya ya. Untuk nama untuk pembimbing Dudi selama Anda PKL, ini boleh diminta diparaf setelah sudah mau selesai PKL. Misalkan kita selesai di bulan 4 tanggal 30, bisa kalian minta di tanggal 25 atau seminggu sebelum setelah selesai PKL ya. Sampai beberapa lembar. Ya, selanjutnya ini ada absen atau daftar hadir Anda selama PKL. Ini bisa kalian isi, ini ada sampai tanggal 31. Apabila misalkan Februari itu tahun 2023 misalkan itu ada hari libur ya, boleh dibuat di situ keterangannya, misalkan Selasa libur misalkan seperti itu ya. Ini bisa kalian lihat ini minggu keberapa ya, misalkan dicatat Senin. Apabila Anda izin, buat izin. Apabila Anda sakit, buat sakit. Apabila Anda tidak hadir tanpa keterangan kepada pihak bengkel, buat tidak hadir ya. Ini bisa Anda checklist saja ya untuk keterangannya sampai di bulan April ya. Baik, untuk laporan penilaian ini bisa kalian lihat untuk pengisian kompetensinya. Ini kan di bagian yang pertama misalkan
ya. Ya, yang pertama misalkan mengganti ban, misalkan kompetensinya bisa Anda tulis di sini mengganti ban sepeda motor. Baru selanjutnya yang kedua bisa Anda lihat di bagian kompetensinya, misalkan melaksanakan tune up atau pemboringan pada sepeda motor ini, misalkan seperti itu Anda buat di nomor 2 juga seperti itu. Ya, selanjutnya terus yang ketiga sampai berapa lembar ini Anda tulis di sini untuk kompetensinya. Untuk penilaian yang ada di sini, ini diminta setelah kita Anda selesai sebelum selesai PKL, misalkan seminggu sebelum ini sudah Anda isi, baru Anda minta nilainya kepada pembimbing Anda atau pimpinan Anda. Ya, untuk setelah itu untuk kemampuan kerja ini nilai yang ada di sini ya, ini bisa kita ambil dari rata-rata yang ada di sini untuk kemampuan kerjanya. Untuk kedisiplinan, kreatif, kualitas kerja, tanggung jawab, kerjasama, ini bisa diminta nilainya dari pembimbing atau pimpinan. Selanjutnya kita jumlahkan, baru dibagi jumlah keseluruhan, baru dapat nilai akhir. Ya, sekian dari saya, semoga PKL-nya berjalan dengan lancar. Ini akan saya share di grup dan semuanya harap menyebarkan kepada teman-teman Anda sekalian yang belum memahami untuk pengisian jurnal selama PKL. Terima kasih.